Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurfitriani dengan NIM 1908105092 dari kelas Micro Teaching 6I. Di sini saya akan menjelaskan materi himpunan. Langsung saja, yang pertama, himpunan dan notasinya. Pengertian himpunan sendiri yaitu kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Contoh pertama, kumpulan bunga-bunga yang indah. Kalimat pertama ini tidak dapat kita sebut sebagai himpunan, karena bunga yang indah itu relatif, seperti cantik, ganteng, itu semua relatif. Bunga yang indah menurut seseorang belum tentu indah menurut orang lain. Dengan kata lain, kumpulan bunga indah tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Lalu untuk contoh yang kedua, rombongan siswa SMP MUHI yang berwisata ke Pulau Dewata. Kalimat kedua ini adalah himpunan. Kenapa? Karena dengan jelas pada kalimat tersebut dikatakan bahwa yang berwisata ke Pulau Dewata yaitu siswa-siswa SMP MUHI. Selanjutnya yaitu contoh ketiga, kumpulan makanan enak. Kalimat ini bukan merupakan suatu himpunan karena makanan enak seseorang belum tentu enak menurut orang lain. Dengan kata lain, objek yang terdapat pada kalimat tersebut tidak terdefinisi dengan baik. Karena kalimat enak bukan kalimat himpunan, masih kalimat yang relatif. Lalu selanjutnya yaitu contoh keempat, kumpulan bilangan cacah yang kurang dari 5. Kalimat ini merupakan himpunan karena anggotanya dapat disebutkan, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya yaitu lambang himpunan. Suatu himpunan biasanya diberi nama dengan huruf kapital, seperti himpunan A, himpunan B, himpunan X, dan himpunan Z, dan sebagainya. Anggota himpunan ditulis diantaranya dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Dan antara anggota yang satu dengan anggota lainnya dipisahkan dengan tanda koma. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh berikut ini. A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 6. Kalimat di atas tersebut dapat kita tulis dengan A sama dengan kurung kurawal 1,2,3,4,5. Selanjutnya yaitu menyatakan suatu himpunan. Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk menyatakan suatu himpunan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan suatu himpunan dengan kata-kata. Perhatikan contoh berikut. Misal, himpunan W beranggotakan 4 huruf pertama dalam abjad Latin, lalu himpunan H beranggotakan tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden RI sebelum pemilu 2009. Lalu selanjutnya ada himpunan A beranggotakan bilangan cacah yang kurang dari 10. Lalu yang kedua, menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Ketentuan penulisan notasi pembentuk himpunan adalah sebagai berikut. Seperti ini, kurung kurawa X garis titik-titik kurung kurawa. Keterangannya seperti ini. X sama dengan variabel atau peubah yang menyatakan anggota suatu himpunan. Lalu garis dibaca sebagai di mana. Lalu titik-titik itu adalah pernyataan kalimat matematika yang menjadi syarat keanggotaannya. Perhatikan contoh berikut. Dimisalkan A sama dengan buka kurung kurawa X garis X sama dengan 5 huruf pertama dalam abjad Latin, tutup kurung kurawa, itu bisa dibaca dengan himpunan A adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X adalah 5 huruf pertama dalam abjad Latin. Lalu himpunan H sama dengan buka kurung kurawa X garis X sama dengan tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden RI sebelum pemilu 2009. Itu dapat dibaca himpunan X adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X adalah tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden RI sebelum pemilu 2009. Yang ketiga, menyatakan suatu himpunan dengan cara mendaftar.
Pada metode ini, anggota himpunan yang disebutkan satu persatu dalam kurung kurawal yang setiap anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Perhatikan contoh berikut ini. Misalkan himpunan H beranggotakan Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman, Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu himpunan A beranggotakan 0, 1, 2, 3. Lalu himpunan L beranggotakan A, B, C, D, E. Setiap benda atau objek yang termasuk dalam suatu himpunan disebut anggota atau unsur atau elemen himpunan tersebut. Untuk menyatakan suatu objek merupakan anggota himpunan ditulis dengan lambang elemen. Sedangkan untuk menyatakan suatu objek bukan anggota himpunan ditulis dengan lambang bukan elemen yang dicoret. Perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama. Misalkan H adalah himpunan huruf-huruf pada kata merdeka, maka H adalah himpunan yang anggota-anggotanya terdiri atas huruf-huruf M, E, R, D, E, K, dan A. Huruf M, E, R, D, E, K, dan A termasuk anggota himpunan H. Banyaknya anggota himpunan H adalah 6 buah, yaitu M, E, R, D, E, K, dan A. Ditulis dengan NH sama dengan 6. Contoh 2, misalkan I adalah himpunan huruf-huruf pada kata matematika, maka I adalah himpunan yang anggota-anggotanya terdiri atas huruf-huruf M, A, T, E, M, A, T, I, K, dan A. Huruf M, A, T, E, M, A, T, I, K, dan A termasuk anggota himpunan I. Banyaknya anggota himpunan I adalah 10 buah, yaitu M, A, T, E, M, A, T, I, K, dan A. Ditulis dengan NI sama dengan 10. Lalu himpunan dengan banyak anggota berhingga disebut himpunan hingga. Sedangkan himpunan dengan banyak anggota tidak berhingga disebut himpunan tidak berhingga. Misalnya, A adalah himpunan bilangan asli, maka anggota-anggota adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Maka anggota himpunan A adalah tidak berhingga, ditulis NA sama dengan tidak berhingga. Pengertian himpunan bagian. Himpunan A adalah himpunan bagian dari B. Jika dan hanya jika setiap anggota dari A merupakan anggota dari B, ditulis A himpunan bagian B. Dibaca A himpunan bagian B. Perhatikan himpunan-himpunan berikut. Misalkan himpunan A beranggotakan himpunan hewan, lalu himpunan B beranggotakan himpunan hewan berkaki 4. Lalu himpunan C beranggotakan himpunan hewan berkaki 4 yang bertelur. Misalkan A, B, dan C adalah sebagai berikut. Himpunan A beranggotakan kucing, anjing, buaya, kura-kura, burung. Lalu himpunan B beranggotakan kucing, anjing, buaya, kura-kura. Lalu himpunan C beranggotakan buaya, kura-kura. Jika kita perhatikan, setiap anggota himpunan B merupakan anggota himpunan A, maka bisa ditulis B himpunan bagian dari A, dan setiap anggota himpunan C merupakan anggota himpunan B, ditulis dengan C himpunan bagian dari B. Namun, kita tidak dapat menuliskan A himpunan bagian dari B karena ada anggota A yang bukan merupakan anggota B, yaitu burung. Oleh karena itu, himpunan yang demikian ditulis dengan A bukan himpunan bagian dari B. Menentukan banyak himpunan bagian yang mungkin. Rumus. Banyaknya suatu himpunan dengan mudah dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus. Perhatikan himpunan-himpunan berikut. Misalkan himpunan A beranggotakan A,
maka banyaknya himpunan bagian ada 2, yaitu A dan himpunan kosong. Lalu himpunan A beranggotakan A, B, maka banyaknya himpunan bagian ada 4, yaitu A, B, AB, dan himpunan kosong. Lalu himpunan A beranggotakan A, B, C. Banyaknya himpunan bagian ada 8, yaitu A, B, C, A, B,